Manusia ini kalau sudah gelap, ya sudah gelap pikiran, sudah gelap mata, maka akan terjadilah hal seperti itu. Orang sudah kalap ini ya sudah pasti akan dirasuki oleh setan. Setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F. Masyarakat kita telah terfokus kepada tersangka yang berinisial D ya. Inisial D ini adalah sebuah pion juga. Pion yang dimainkan oleh orang-orang besar di belakangnya. Kalau si sosok si tersangka pelaku Pak D ini nggak murni, dia bisa melakukan itu semua. Jadi ada orang di balik layar yang memainkan skenario. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Misteri pembunuhan kepala cabang sebuah bank menjadi sorotan. Publik terus dibuat penasaran karena polisi masih mendalami kasus ini dan disinyalir ada salah satu diduga pelaku yang menjadi dalang utama yang belum terungkap. Hingga saat ini memang sudah ditangkap 15 orang terduga pelaku, tapi otak di balik pembunuhan sadis itu belum terungkap. Motif pembunuhan kepala cabang bernama Muhammad Ilham Pradipta itu juga masih simpang siur. Ada yang menyebut dendam, tapi ada pula yang menduga lebih dari dendam. Lantas, bagaimana analisa spiritual Madam Louis dan Dewi Amba? Siapa sesungguhnya otak pembunuhan mengemparkan itu? Mungkinkah ada skandal yang sedang ingin ditutupi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Drama paling tragis ini dimulai pada Rabu siang, tanggal 20 Agustus tahun 2025. Muhammad Ilham Pradipta diculik kemudian hilang dan ditemukan sudah tidak bernyawa. Sejak itulah, publik gempar. Polisi juga bergerak cepat, tapi teka-teki pembunuhan terhadap kepala cabang sebuah bank di Cempaka Putih, Jakarta Pusat itu masih belum terungkap. Tapi analisa kebatinan yang dilakukan Madam Louis menunjukkan ada sesuatu yang besar di balik kasus ini. Setelah membaca jejak energi dari peristiwa ini, Madam Louis menulis kalimat-kalimat yang mengejutkan. Jadi kalau saya membaca jejak energinya, sebenarnya korban ini masih berada di sekitar orang-orang yang dicintainya. Jadi memang ada yang berusaha mengarahkan motif pembunuhan ini akibat dendam.
Kemudian pelaku berinisial D ditangkap dengan dugaan dendam. Tapi Madam Louis meraba ada misteri yang jauh lebih besar dari sekadar dendam, sebab pembunuhan ini terbaca dilakukan secara sistematis. Dalam pemahaman Madam Louis, tidak ada pembunuhan yang dilakukan dengan sangat rapi, tanpa skenario dan seorang dalang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya motif daripada korban ini dibunuh pasti semua media diarahkan kepada dendam. Ada rasa dendam karena si pelaku inisial D ini merasa sakit hati karena menurut hasil daripada dari kepolisian bahwasanya kreditnya ditolak. Tetapi sebenarnya ini bukan pembunuhan biasa, terlalu halus, terlalu rapi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat korban ini sebenarnya termasuk bukan hanya korban karena rasa sakit hati. Ada cerita di balik cerita, ada drama di balik drama. Jadi korban mengetahui sesuatu rahasia besar tentang uang, tentang manipulasi, mungkin money laundry ataupun korupsi. Jadi mengetahui informasi penting. Madam Louis menduga ada rahasia yang hendak dihilangkan dengan menghabisi nyawa Muhammad Ilham Pradipta. Sebab kepala cabang sebuah bank di Cempaka Putih itu mengantongi sebuah data yang berbahaya jika tidak dibungkam. Kemudian Madam Louis juga mengungkap kronologi eksekusi yang dilakukan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Jadi ketika seseorang mengetahui informasi penting, enggak di negara kita, di mana-mana aja pilihannya hilang atau dihilangkan. Nah, terus ketika si korban ini dieksekusi sebenarnya nggak pakai lama sih, Mbak. Langsung ditangkap, dibekap, dimasukin ke mobil, babi buba itu selesai, nggak pakai lama. Walaupun emang dimaki-maki dulu gitu, tapi nggak lama sih gitu, nggak lama gitu. Jadi disiksanya nggak terlalu lama di dalam mobil itu, nggak terlalu lama. Kalau yang saya lihat itu di dalam mobil itu mereka itu antara semuanya itu bisa dilihat ada lima orang terus dan banyak. Ini terorganisir sekali dan sangat rapi. Pembunuhan yang menimpa Muhammad Ilham memang belum sepenuhnya terungkap. Para pelaku yang sudah diamankan polisi diduga baru pemeran pembantu. Tapi analisa paranormal Dewi Amba menyebut dalang pembunuhan ini sudah tidak mempunyai cara lain kecuali menghabisi nyawa seseorang. Ya karena memang gimana ya, manusia ini kalau sudah gelap, ya sudah gelap pikiran, sudah gelap mata, maka akan terjadilah hal seperti itu. Jadi hal nekat yang seperti ini sudah banyak sekali kita jumpai ya. Apalagi ini tidak ada kaitannya saudara atau apa. Jadi sudah kalap, orang sudah kalap ini ya sudah pasti akan dirasuki oleh setan. Lantas siapakah dalang pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta? Mungkinkah orang di balik layar ini akan terungkap? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melihat kronologi pembunuhan yang tertata rapi, Madam Louis tidak yakin bahwa kasus ini tanpa skenario. Jika tidak ada pengatur laku, mustahil pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta bisa dilakukan dengan sangat rapi. Madam Louis bahkan menduga ada tokoh besar di balik peristiwa tragis ini. Jadi tersangka berinisial D yang sudah ditangkap polisi bukanlah sosok utama.
kalau tidak ada di balik layar nggak mungkin serapi itu. Jadi bisa jadi juga ini adalah sebuah skenario besar, banyak orang-orang penting di belakangnya. Dan korban ini adalah salah satu ya yang memang yang harus ditumbalkan. Nah, figur besar di balik layar. Nah, figur besar di balik layar ini tentunya bukan hanya si tersangka Pak Dwi ini. Ada figur besar di balik layar. Ada sutradaranya di balik layar. Adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Sama seperti analisa Madam Louise, menurut teropong batin Dewi Amba, ada skenario besar yang sedang dimainkan oleh sosok di balik layar. Motif utamanya bukan dendam seperti yang sudah beredar di khalayak, melainkan ada uang besar yang mendasari pembunuhan ini. Sosok utama di balik peristiwa ini sudah membuat rancangan cerita yang matang, mulai dari motif, kronologi, hingga seluruh rangkaian dramanya. Tentunya dia sudah berpikir bagaimana caranya, seperti apa, kapan waktunya yang tepat, seperti begitu. Kalau yang Bunda lihat, si pembunuh ini sedang terdesak masalah keuangan, karena memang sudah dia pikirkan bagaimana caranya dia untuk melakukan pembunuhan tersebut, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan rapi. Jadi tidak ada dia merasa canggung atau gimana. Secara lebih sederhana, dalam pandangan Dewi Amba, kasus ini terjadi karena ada nafsu yang gagal dikendalikan. Nafsu membunuh semakin besar karena didukung oleh situasi yang serba terpaksa. Ini pun yang dilakukan oleh si pembunuh ini kepada korban, itu pun karena terpaksa yang memang yang memang sudah mentok, tidak ada jalan keluar. Jadi apakah dia dirasuki oleh setan, jin atau sebagainya? Sebetulnya lebih dirasuki oleh hawa nafsu, ya. Lebih dirasuki oleh hawa nafsu karena kepepet, karena keadaan yang memang benar-benar sudah mepet, tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya ya keberanian pun muncul untuk melakukan pembunuhan. Dua paranormal menyebut pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan oleh dalang yang berada di balik layar, sehingga pelaku yang saat ini sudah ditangkap polisi bukanlah aktor utama. Tapi akankah kasus ini bisa terungkap? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Salah satu tersangka berinisial D dalam analisa Madam Louise adalah bagian dari skenario besar yang memang sudah diciptakan. Sementara itu, motif dendam yang sudah dimunculkan juga tidak lebih dari drama yang sengaja diciptakan. Padahal di balik semua itu ada sesuatu yang sangat rahasia. Ada tokoh besar, ada skenario besar, ada orang-orang di balik layar yang mengatur jalannya kasus pembunuhan ini. Jadi dendam ini bagian daripada satu drama. Itu adalah bagian daripada satu drama.
Iya, tetapi masyarakat kita telah terfokus kepada tersangka yang berinisial D ya. Padahal sebenarnya inisial D ini adalah sebuah pion juga, pion yang dimainkan oleh orang-orang besar di belakangnya. Kalau si sosok si tersangka pelaku Pak D ini nggak murni, dia bisa melakukan itu semua gitu. Jadi ada orang di balik layar yang memainkan skenario-nya. Walaupun polisi sudah menangkap terduga pelaku, tapi kasus meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta dalam peristiwa pembunuhan sadis masih belum terungkap. Perjalanan kasus ini juga masih akan panjang. Tapi seperti kisah pembunuhan di banyak tempat, Madam Louise tidak yakin kasusnya benar-benar terungkap secara gamblang. Pelaku utama juga mustahil muncul, apalagi ditangkap polisi. Dan biasanya kalau kasus-kasus kayak gini biasanya nanti hilang sih Mbak. Biasanya hilang. Jadi ketika ada satu pembuktian akan ada pembuktian lain. Ada pembuktian lagi, ada pembuktian lain. Karena menggiring opini supaya ya kita orang-orang awam ini ya teralihkan aja kayak gitu. Kalaupun muncul aktor utamanya itu akan ada penggiringan opini agar teralihkan. Karena biasanya aktor utama nggak akan muncul Mbak. Pasti ada pion-pion lain yang dikorbankan untuk menyamar sebagai aktor utama. Aktor utama itu nggak akan keluar dan kasusnya lama-lama akan hilang. Pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta memang masih misterius. Tanda-tanda terungkapnya masih sangat gelap. Hingga saat ini, polisi juga masih terus bekerja. Tapi setidaknya sudah ada 15 orang yang diamankan. Selanjutnya, seperti biasa, publik harus menunggu kasus ini disimpulkan oleh para penyidik. Saat ini, tim gabungan masih bekerja, yaitu rekan-rekan kami dari Subdit Resmob, kemudian Subdit Jatanras, dan di awal penanganan oleh rekan-rekan kami dari Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini masih terus bekerja. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Muhammad Ilham Pradipta menjadi tumbal dari kasus yang masih gelap sebab motif pembunuhannya belum bisa terungkap. Tapi kematian kepala cabang sebuah bank pemerintah itu seperti menjadi tanda bahwa kita semua harus waspada. Waspada karena para pembunuh bisa menyasar siapa saja. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.